Seperti kisah Nabi bersama Mu'adz sallallahu ala nabiyina wasallam. Ketika ditanya tentang hak Allah atas hambanya dan hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan di haknya. Ana tidak akan sampaikan kepada antum. Nabi sebutkan. Ketika selesai Nabi menyebutkan kepada Mu'adz bin Jabal, apa kata Mu'adz? Afala ubashirun nas? Apakah boleh aku sampaikan kepada umat manusia, kasih kabar gembira kepada mereka? La, jangan. Fayattakilu. Nanti mereka akhirnya bertawakal, akhirnya malas beribadah. Enggak. Di surga itu banyak derajat yang tinggi. Biar mereka berlomba-lomba ke sana. Tapi kadangkala hadis ini disampaikan di awal-awal kajian tentang tauhid. Padahal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baru menyampaikan hadis itu ketika mau mati. Ketika mau mati baru dia sampaikan. Karena dia takut ada sebuah ilmu yang belum tersampaikan. Maka kita pun ketika menyampaikan lihat orangnya. Jangan dimotivasi dia untuk beramal. Memang itu keutamaan tauhid jamaah. Subhanallah. Allah mengharamkan neraka buat orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tapi jangan sampai orang itu dibikin malas beribadah gara-gara kita sampaikan hal ini. Ada orang yang sedang berbuat dosa ya, dan dia nggak tobat-tobat, lalu kita sampaikan kepada dia hadis tentang yang membunuh 100 orang. Tentang mas, ada yang bunuh 100 orang aja tobatnya diterima. Oh iya, ana baru 70. Kita salah menyampaikan jamaah. Artinya perlu melihat orangnya. Supaya dia tidak salah faham. Baik, ini berkaitan dengan hal yang kedua tadi, yaitu tekun ibadah. Yang ketiga berdoa. Bagaimanapun kita tahu ikrar kita iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah. Artinya perintah-perintah Allah kita laksanakan tadi. Dalam bentuk yang akidah kita yakinin, dalam bentuk yang perintah beribadah kita amalkan. Tapi kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka kita minta tolong sama Allah. Dan subhanallah, Allah itu janji mau nolong kita jemaah. Allah mengatakan di surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menghidupkan dan mematikan kalian, yang memberikan rizki kepada kalian, itu menyuruh kalian berdoa. Jadi kalimat Rabb ini jamaah, Masya Allah, seharusnya menggerakkan di hati kita sesuatu yang besar sekali. Tatkala kita mengatakan Rabbi. Siapa Rabbi ini? Engkau tahu gunung yang ada di sebelah itu Allah yang menciptakan. Kita lihat tuh sawah-sawah sepanjang mata memandang, tuh Allah yang menumbuhkan. Engkau melihat tuh hujan yang turun. Kalau seluruh penduduk dunia ingin menurunkan hujan, mereka nggak akan bisa. Tuh Allah yang menurunkan. Ketika mengatakan Rabbi, kita minta sama Rabbi, ya Allah ya. Maka lihat doanya para nabi itu banyak pakai Rabbi. Karena tahu ya Allah, aku milikmu ya Allah. Aku gak akan bisa berbuat apa-apa kecuali yang kau bantu dan kau tolong. Maka Allah katakan ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, gak mau berdoa sama Allah, gak mau memohon kepada Allah, merasa sudah cukup, merasa memiliki. Dan ini bahaya. Orang kalau sudah merasa memiliki, biasanya akan melampaui batas. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha. Manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya memiliki, udah punya. Taib. Dan orang yang paling lemah adalah orang yang paling gak bisa berdoa. Doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah turun dan yang belum turun.
Jadi ada sesuatu yang ada pada diri kita. Ya Allah Ustaz, ana ini kok punya sifat tadi pemarah Ustaz ya. Ana nggak bisa bergurau Ustaz. Kalau teman bergurau kadangkala ana temperamen tadi seperti itu. Ada orang seperti itu. Minta sama Allah. La yaruddul qadha illa du'a. Nggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa pun dari takdir Allah. Makanya Umar bin Khattab, ada sebuah riwayat yang mengatakan inni la ahmilu hammad du'a. Aku tuh tidak terbebani dengan inni la ahmilu hammal ijabah. Dia mengatakan aku itu tidak terbebani dengan dikabulkannya doa. Kenapa? Karena Allah janji akan mengabulkan doa. Masa kita nggak percaya? Wa inna ma ahmilu hammad du'a. Yang jadi beban aku itu doa. Kadang-kala nggak bisa berdoa aja. Waktu-waktu mustajab kita ngobrol. Wallahi sahih. Kemarin tuh habis asar. Itu waktu mustajab. Harapan dikabulkannya doa. Antum ngapain kemarin? Antum tanya, kadang-kala ya Allah. Sibuk ngobrol, ngopi, minum teh, macam-macam. Kan boleh santai Ustaz, boleh. Tapi ini kesempatan berdoa. Dan banyak kita tidak memanfaatkan. Antara azan dan qomat. Waktu mustajab. Di sepertiga malam akhir. Waktu mustajab. Kita ngapain? Tidur. Allah wa nasallallahu al-afiyah jamaah. Moga Allah kasih kesempatan buat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada. Maka doa. Dan kebanyakan orang doanya hanya minta dunia. Kita itu sering minta doa kesembuhan karena kita tahu sakit. Orang kalau nggak sakit nggak minta kesembuhan. Tapi kalau sakit dia minta kesembuhan. Kita tahu nggak kita sedang sakit jiwa kita. Jiwa kita ini sakit. Maka perlu tiap hari minta sama Allah Azza wa Jalla. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jadikan jiwaku ini jiwa yang bertakwa. Berikan ketakwaan itu kepada jiwaku. Wa zakkiha, sucikan jiwaku ini. Jiwa ini bisa kotor ketika manusia mengikuti syahwatnya. Dan kita tahu orang ketika berbuat dosa ada nokta hitam di hatinya. Kita minta dibersihkan. Kemudian mengatakan anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baiknya yang menyucikannya, anta waliyuha wa maulaha, engkau penjaga dan pemeliharanya ya Allah. Allah yang memiliki jiwa kita. Jadi jalan pintas itu memang doa ya Allah. Bukan berarti kita nggak usaha, nanti kita bicara usaha. Kemudian ini doa yang dibaca Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Ini doa istiftah di malam hari. Nabi kalau sholat malam biasanya baca ini potongan doanya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'al akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Sampai akhir labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik. Itu doa Nabi SAW. Minta hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan tunjuki aku pada akhlak yang baik. Minta, bayangkan dia, minta ditunjukin kepada akhlak yang baik. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang agung. Ternyata beliau masih berdoa. Kemarin yang ada yang bertanya tentang Nabi Muhammad SAW, itu kan Nabi Ustaz, Nabi berdoa. Artinya antum ikutin Nabi aja. Apa yang bisa diikutin? Kita disuruh bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nabi berdoa, baca doa. Kemudian doa Nabi juga SAW, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi.
Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan tubuhku, penciptaanku, maka baguskan akhlak. Jadi kalau dilihat bahasa Arabnya, akhlak itu dari asal kata kha lam qaf. Kha lam qaf. Ada khalqun, ada khulqun wa khuluqun. Khalqun itu rupa manusia yang zahir. Rupanya kayak apa sih? Ya kelihatan, matanya lebar, umpamanya, alisnya bagus, dagunya apa? Terbelah. Istilahnya apa, Ustaz? Apa istilahnya dagu yang terbelah itu, jemaah? Apa? Yatis. Nyatis. Masya Allah. Bahasa mana nyatis? Baik, pokoknya secara fisik kelihatan baik. Itu khuluq. Khuluq dikatakan suratul insan al-batina. Khuluq itu adalah gambaran manusia dari dalam. Ada gambaran luar, ada gambaran dalam. Banyak orang peduli dengan gambaran luar. Kalau bercermin, senyum-senyum sendiri. Dia lihat, Insya Allah. Sayang cerminnya nggak bisa ngomong. Kalau cermin bisa ngomong, bosen dia. Ya antum lagi hari ini, antum lagi. Allah, itu suratul insan al-zahir. Orang banyak peduli dengan itu, sehingga kalau kita lihat perempuan-perempuan itu, Masya Allah, apa saja dia lakukan untuk menjaga penampilannya. Bapak-bapak juga seperti itu kadang-kadang. Baca doa ini. Bukan hanya ketika bercermin. Ini doa kapan aja dibaca. Tapi kadang-kadang antum tersenyum di cermin, Allah, ingat sama Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan rupaku, tubuhku, maka baguskan akhlakku. Ingat doa ini dibaca umum, bukan hanya ketika bercermin. Baik, kemudian waktunya Ustaz masih ada, Ustaz. Yang keempat, berilmu, belajar. Orang tuh kalau belajar insya Allah jadi faham mana yang baik dan mana yang buruk. Ana punya anak Yusuf yang nomor 5. Dia sekarang sedang PAUD. Masya Allah. Dia pulang dari sana ada perubahan. Karena ilmu itu memang merubah sikap seseorang. Dia diajarin di sana. Jadi kalau sekolah kemudian nggak berubah karakternya, tutup sekolahnya. Sampai ada yang mengatakan wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa manfaatnya sekolah di sekolahan kalian tuh kalau lulus seperti baru masuk, nggak ada perubahan. Makanya ilmu ini subhanallah. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambik. Suruh berilmu dulu. Kita banyak beragama tanpa berilmu. Ada orang yang udah dikasih akhlak mulia, alhamdulillah. Ada akhlak yang bawaan lahir, kita udah bahas hal itu. Ada yang diusahakan. Salah satu cara mengusahakan dengan cara berilmu. Maka yang disebutkan kisah, atau di sini kita baca firman Allah di surat Ali Imran ayat 164, Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia bagi orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya. Nih proses pembelajaran. Membacakan ayat-ayatnya dan membersihkan mereka dari sifat-sifat jahat. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan kalau ada yang marah, diam. Ini latihan. Diam. Awalnya kan antum marah teriak-teriak. Sekarang antum marah diam. Sambil mungkin matanya melotot ya. Tapi diam. Nanti setelah diam ngomong. Setelah bisa menahan emosi dengan diam, ngomongnya yang baik. Allah yahdi.
Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini ada latihan. Semua akhlak itu bisa dilatih. Contoh nih orang yang biasa tidur habis subuh. Kebiasaan dia tidur habis subuh. Bisa nggak dirubah? Bisa. Ustaz, udah 20 tahun Ustaz kayak gini Ustaz. Bisa dirubah. Bagaimana caranya? Mulai besok, habis subuh dari masjid nggak pulang ke rumah. Jalan-jalan ke pasar gitu ya. Sampai ngantuk-ngantuk di jalan nggak apa-apa, sudah jalan. Sampai rumah berangkat kerja. Ustaz, di tempat kerja ngantuk akhirnya Ustaz. Ya sudah, besok seperti itu 2 kali sampai 2 pekan. Setelah 2 pekan pulang dari masjid langsung ke kamar, langsung ke kasur ambil selimut. Setelah 2 pekan masuk kamar ambil selimut, antum nggak bisa tidur jemaah. Oh ya, karena kebiasaannya sudah berubah. Jadi semua itu perlu pelatihan. Jadi nggak ada yang mengatakan Ustaz, anak dari lahir udah kayak gini Ustaz, udah nggak bisa. Nggak ada kata-kata nggak bisa. Kita nggak boleh putus asa. Allah itu kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung dengan perasaan hambaku kepadaku. Jadi kalau antum husnudzon sama Allah bisa berubah, insya Allah antum akan berubah. Kemudian yang keempat, lingkungan. Faktor lingkungan juga mendukung. Kita perlu menciptakan lingkungan yang baik. Ada orang dari kampung, Masya Allah jemaah, ke Jakarta jadi supir mikrolet. Kumpul tuh sama supir-supir mikrolet. Kira-kira ngomongnya pelan-pelan apa teriak-teriak jemaah? Teriak-teriak. Karena lingkungannya seperti itu. Dan kalau dapat lingkungan yang tidak mendukung, pindah. Kenapa disyariatkan hijrah? Ya karena tadi ada anak-anak yang lingkungannya ya minum, dia akan minum. Anak SD minum karena lingkungannya minum. Antum lihat doli yang di Surabaya yang sudah dihilangkan. Embahnya pelacur, ibunya pelacur, anaknya juga pelacur, nyambung karena lingkungannya sudah seperti itu. Ketika dihilangkan lingkungan tersebut, alhamdulillah bisa berubah, bisa insya Allah. Adalah perubahan itu. Kemudian profesi. Orang ini profesinya menentukan jemaah. Orang yang profesinya sebagai pengembala kambing itu akhlaknya baik. Yang profesinya sebagai pengembala unta biasanya kasar. Antum lihat supir pribadi sama supir bis malam sama enggak jemaah? Sama-sama supir, tapi beda yang disupirin. Itu pun mempengaruhi. Ada orang yang kerjanya resepsionis, kerjanya cuma buka pintu sambil tersenyum. Ada di mana? Di hotel atau di restoran cuma buka ahlan, fadhol, masya Allah. Sampai rumah dia tersenyum terus ya, ahlan. Karena sudah kebiasaan kayak gitu dia cuma. Kemudian teman juga mempengaruhi. Cari teman yang baik.